yang lu cari di luar tuh apa sih Andrew sebenarnya? I think it's the freedom sih. Jadi sama cewek yang kemarin bareng berdua viral itu putus hubungan, udah lost contact. Lu bisa setia gak sih sebenarnya Andrew? Setelah 2 kali gagal guys, akhirnya, bukan gagal nyalek ya, akhirnya datang ke podcast aku Andrew Andika, hello, what's up? Gitu. Akhirnya hari ini, ya. bener, udah datang, gue nya lagi podcast sama orang lain, terus udah gitu tiba-tiba udah janjian jam 11, terus tiba-tiba geser, ya kan? But it's okay, berarti the universe emang hari yang tentukan. How are you Andrew? Baik, aku baik. Should I call you Andrew or Andika? Andrew. Karena Andika biasanya kan babang ganteng. Iya dong. Kangen band. Nama Andika tuh selalu playboy loh. Enggak lah. Andika juga kayak playboy deh lo. Enggak. Mungkin itu dulu ya, kalau sekarang udah enggak. Oke, let's just clarify some things kalau gitu. Okay. Ini podcast keberapa Andrew? Karena gue pernah WhatsApp lu, pernah DM, and then itu lagi viral-viralnya tuh. And then he actually rejected. Dia bilang, sorry ya kak, gue gak ngambil podcast dulu. Terus gue bilang, iya sih gak apa-apa lah. Kalau emang belum waktunya, belum waktu. Sampai akhirnya lo ready. Kenapa saat itu gak ngambil podcast? Karena istri udah podcast lo saat itu. Oh iya. Karena aku ngerasa kayak, kan beritanya masih gonjang-ganjing, masih ada masih rame apa segala macem, dan aku masih belum nemu titik terangnya seperti apa gitu kan. Kalau misalnya sekarang ditanya kenapa aku berani untuk podcast, karena aku ngerasa kayaknya udah ada titik terang dari semuanya, dan semua permasalahan sudah terlewati juga gitu kan. Jadi mungkin ya udah saatnya juga aku bicara di luar, bicara di TV, bicara di podcast, klarifikasi tentang dari sisi aku seperti apa gitu. Oke. Pertama-tama I'm really sorry to hear what happened between you and Dewi. Manggilnya Dewi atau Tengku sih? Dewi kan. Kemarin juga aku sama Dewi udah podcast gitu ya. Jadi aku udah dengar dari angle-nya Dewi. I believe in everything there always have two sides of the stories. Ada 2 sisi cerita pasti. Dan yang aku percaya bahwa dalam rumah tangga itu it always takes two to tango. Karena kan yang jalin rumah tangga itu pasti berdua. Walaupun Drew, to be honest pasti besar kapasitas salahnya, bisa besar yang satu, bisa lebih kecil yang satu. Tapi kalau dari angle kamu tuh aku belum pernah dengar honestly. Mungkin kalau TV sih udah apa segala macamnya. Kan yang didengar adalah you are cheating on her. Kamu tuh berselingkuh dari Dewi and then ke Gap. Itu dulu deh berita yang kesebar di luar. Itu benar 100% atau ada beberapa yang benar, ada beberapa yang kurang tepat? Mungkin kalau misalnya aku mau jawab pertanyaan ini mungkin ya mungkin kalau in my defense gitu kan, dari pembelaan aku sendiri mungkin setelah Asian lahir, dua tahun 3 tahunan terakhir itu ya mungkin hubungan kita juga memang udah nggak terlalu sehat ya, bisa dibilang. Kita sering berantem apa segala macam gitu, dan mungkin ada beberapa hal yang membuat aku akhirnya pergi keluar, aku jalan sama teman-teman apa segala macam gitu kan, dan akhirnya ketemu orang-orang dan bergaul dengan orang-orang yang salah apa segala macam, dan akhirnya ya aku terjerumus ke hal seperti itu. Tapi kenapa aku melakukan itu, pastinya aku punya alasan di dalam rumah tangga kenapa aku melakukan itu, dan Dewi pun mengakuinya dan dia juga pun tahu. Dan akhirnya hal itu terjadi. Terus udah gitu Dewinya juga mungkin udah terlalu lama, dan akhirnya dia juga udah cukup mungkin menurut dia, dan akhirnya dia memblow up itu semua. Which is, lo kaget nggak pada saat itu akhirnya ke-spill ke media? Kaget. Karena pada saat itu gue lagi syuting. Gue lagi syuting pada saat itu, dan dia ngeblok semua komunikasi, Instagram, WhatsApp segala macam semuanya sama dia diblok, dan akhirnya aku nggak tahu gitu loh. Aku harus tahu dari teman-teman, tahu dari manajer. Setelah 3 jam 4 jam dia posting, akhirnya aku coba klarifikasi sama dia. Aku bilang, ngapain, kenapa harus posting segala macam yang namanya. Were you angry at that time? Marah nggak? Oh iya pasti ya. Karena aku ngerasa kayak ya di dalam rumah tangga pasti selalu ada permasalahan, ya kan. Tapi ya memang mungkin nggak seharusnya
namanya orang tuh pasti menutupi aibnya dong, ya nggak sih gitu kan. Oke. Kalau misalnya memang aibnya udah dibongkar apa segala macam gitu kan pasti ngerembet kemana-mana gitu. Yeah. Aku nggak peduli sama netizen apa segala macam, mereka ngomong apa You don't nggak care. peduli, nggak peduli. Tapi mungkin ada teman di situ, mungkin ada saudara di situ, mungkin ada orang tua di situ segala macam yang mempertanyakan, yang segala macam gitu loh, dan akhirnya membuat gap antara keluarga aku dan keluarga dia juga. Gitu Gara-gara loh, si postingan yang viral itu. Betul gitu loh. Oke. Wah mungkin kalau misalnya bisa dibilang aku salah, oke aku salah gitu. Tapi apa ya, yang namanya segala sesuatu permasalahan sih menurut aku harusnya sih bisa diobrolin apa segala macam, nggak harus sampai besar-besaran seperti itu. Mungkin pada saat itu dia marah sama aku dan mau memberikan efek jerak atau social sanction atau apa kayak gitu segala macam. Tapi kalau misalnya udah tahu ujungnya itu bakalan cerai juga, gitu misalnya, ya kenapa nggak langsung cerai aja gitu loh. Kenapa harus ngeblow up itu semua sampai akhirnya kerjaan aku yang jadi susah juga gitu loh. Oh ya yang harus sekali. Pekerjaan kamu berkurang? Oh iya. Gara-gara skandal itu? Oh iya pasti iya. Tadinya kerjaan gimana, Bro? Tadinya kerjaan lancar, seperti biasanya gitu loh. Tapi setelah masalah itu ya pekerjaan berkurang, terus keluarga juga jadi marah segala macem gitu loh. Dan akhirnya ada yang membela, ada yang nggak membela. Jadi ya sekitar 3 bulanan mungkin 4 bulanan setelah itu ya makin susah aja untuk kerja. Sekarang ada kerjaan nggak kamu? Ada sekarang tetap ada. Tapi nggak seperti biasanya gitu loh. Karena aku ngerasa kayak apapun yang aku lakukan sekarang disorot dan dilihat sama orang-orang gitu. Lo antagonis lah ya. Gitu loh. Jadi aku mau ngomong apapun, mau aku minta maaf, mau aku nangis, mau aku apa segala macam, ya udah aku bakalan tetap salah gitu kan. Jadi ya aku ngerasa ada dampaknya yang sangat besar buat aku atas apa yang sudah terjadi sekarang gitu loh, apa yang udah dia lakukan. Jadi ya mungkin aku ada sedikit agak marah sama dia seperti itu gitu loh. Kerjaan berkurang, sedangkan yang gue dengar kan lo harus tetap membiayai kan? Betul. Anak-anak. Betul. Pada saat bayi lo yang kedua tuh lahir, siapa namanya aku lupa. Zea. Cantik banget by the way. Panggilannya apa sih? Bukan Gembul, apa ya dipanggilnya tuh? Jangan bilang lo nggak tahu. Baby Love. Masa lo nggak tahu sih? Lupa. Baby Love. Karena jarang pulang kayaknya. Tapi how did you feel Drew saat itu? Karena gilanya anak perempuan lo, ya kan? Lahir, terus udah gitu, waktu itu Dewi lahir sendirian apa you were there? Jadi ceritanya itu setelah berantem apa segala macam di bulan Mei itu, bulan Juni, bulan Juli, akhirnya bulan Agustus atau September, kayaknya bulan Agustus atau September akhirnya dia udah mau melahirkan kan, akhirnya aku berusaha untuk komunikasi sama dia, aku bilang aku mau datang ya, aku mau ngazanin anak aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang tapi dia berbaik hati dan dia bilang ya boleh nggak apa-apa, kamu datang aja. Akhirnya ya udah aku datang, tapi aku nggak boleh masuk ke ruang persalinannya. Oh jadi dia tuh bersalin sendiri ya? Bersalin sendiri, tapi aku cuma dari luar doang, ada kaca gitu, aku ngeliat dari kaca. Terus waktu bayinya udah lahir juga akhirnya dibawa ke ruangan baby, baru aku ketemu sama babynya di situ, terus aku azanin di situ. So lu tetap ngazanin? Gue tetap ngazanin. Iya. Habis itu ya udah langsung pulang. Apa perasaan lo pada saat lo tahu istri lo ibaratnya bersetegang nyawa untuk mengeluarkan anak kalian sendirian? Gue beruntung karena gue ada di sana, gue tetap nemenin dia gitu kan. Dia sempat deg-degan juga segala macem, tapi ya gue tetap ada di sebelah dia sih. Gue sempat ngeliat dia juga, terus sempat ngobrol juga segala macem. Jadi ya gue harap kedatangan gue memberikan kekuatan dan juga ketenangan pada saat dia melahirkan. That's the least that you can do ya, untuk make it up, walaupun nggak bisa menghapus kesalahan lu sama dia. Betul. Tapi at least lu ada di situ saat itu gitu. Sama anak-anak gimana Drew? How do you feel now? Kan kamu udah nggak serumah kan, kamu hidup sendiri kan sekarang yang aku tahu kan. Terus yang aku dengar kamu sama anak cowok tuh siapa namanya? Asian. Deket banget kan? Gimana setelah sekarang lu nggak tiap hari bareng sama Asian? Sedih sih, kerasa banget. Apalagi waktu awal-awal kita pisah rumah tuh kerasa banget nggak barengnya gitu kan.
Tadinya yang di kamar bareng, tidur bareng, ngobrol bareng apa segala macam, dan sekarang harus pisah gitu. Benar-benar ngelewatinnya benar-benar berat banget lah. Aku ngerasa apa ya, se se seberat apapun aku ini ya aku harus coba tetap lewatin, dan aku juga tetap berusaha untuk menghabiskan waktu sama anak-anak juga. Oke. Jadi untungnya Dewi memberikan apa namanya, memberikan aku waktu juga. Kalau misalnya mau ketemu sama anak-anak, aku tinggal WhatsApp Anytime. kapan aja. Oke. Jadi ya pasti dalam seminggu pasti aku ada ketemu sama anak-anak segala macam. Walaupun kadang kalau misalnya kayak lagi pas di kamar gitu tidur sendirian segala macam, aku rasa ya sedih ya nggak bisa bareng sama anak-anak gitu kan. Tapi I think ini konsekuensi yang aku harus jalanin sih sekarang. Atas kesalahan yang kamu buat, do you feel sorry? Do you feel is there any regret? Ada penyesalan nggak terhadap apa yang pernah kamu lakukan kepada Dewi? Pasti itu ada pasti. Aku selalu berpikiran kayak aku ngerasa segala sesuatunya berjalan sangat cepat gitu loh. Kayak aku ngerasa kok tiba-tiba gini gitu loh. Nggak sempet kepikiran apapun segala macam. Tiba-tiba kayak langsung kejadian. Tiba-tiba langsung begini. Jadi ya tahun ini benar-benar tahun berat banget buat aku sih. Benar-benar aku ngerasa menyesal banget, dan yang namanya laki-laki ya kita harus lebih kuat lagi untuk apa namanya untuk melewatinya sih. Dulu cerita dong, kenapa sih? I mean, your wife is beautiful, right? Tapi Dewi juga cerita tuh setelah anak lahir ada hal-hal yang berubah dalam pernikahan kalian. Dia juga cerita. Karena anak itu walaupun berkat terbesar dalam hidup kita, tapi for sure aku juga mengalami bahwa kehadiran anak itu membawa warna yang beda untuk suami istri dong. Karena kan ya kalau kita mau ngapain pun juga tetap harus sekarang consider anak. Kalau dulu kan ya berdua gitu kan. Apa yang bikin lo sampai akhirnya menoleh kepada orang lain? Apakah jenuh, bosan dengan rutinitas pernikahan? Atau merasa nggak bisa ngobrol dengan problem yang kan orang sekarang banyak yang silent treatment dan segala macam, nggak mau diobrolin tapi ngejauh malah menemukan kenyamanan di tempat lain. Mungkin As for you. Mungkin awalnya sih pasti ada rasa jenuhnya juga. Okay. Ada rasa jenuhnya juga dalam semua pernikahan. Terus mungkin dari pergaulan teman-teman juga, dan dari jenuh itu jadi akhirnya kayak keluar malam apa segala macam, jalan gitu loh. Dan akhirnya mungkin semuanya sih terjadinya dari situ sih, dari awalnya dari itu. Aku ngerasanya sih kayak gitu. Kan Dewi sempat cerita tuh dulu bahwa kenapa sampai dia akhirnya nge-spill, punya keberanian untuk nge-spill ke netizen, karena that wasn't the first time. Itu bukan yang pertama kali. Jadi kayak udah anjir Kak, udah luber gitu, kesabaran gue, rasa capek gue gitu. Was it true? Itu bukan yang pertama kali sampai akhirnya itu menjadi viral? I think awalnya sih cuman dari chat-chat, atau cuman dari apa gitu. Bukan yang ketemuan bukan ketemuan dan apa segala macam gitu loh. Dan dari situ akhirnya mungkin makin timbul permasalahan dalam rumah tangga, dan akhirnya makin udah nggak sehat lagi pernikahannya segala macam. Dan dari situ akhirnya kita akhirnya ya udah melakukannya lagi dan akhirnya sampai akhirnya ya nggak ketemu titik terangnya. Jadi ya terjadi begitu aja sih. Aku juga nggak terlalu sempat berpikir panjang juga pada saat itu. Jadi aku ngerasa 11 tahun bareng apa segala macem, dan apa yang udah aku lakukan untuk keluarga, apa yang udah aku lakukan untuk pernikahan kita, untuk anak-anak segala macem, aku ngerasa kok kayak masih ada yang kurang ya gitu loh. Kok masih ada yang ngeganjel nih gitu loh. Aku ngerasa kayak aku masih muda dan aku masih egois gitu mungkin. Jadi mungkin hal-hal yang terjadi itu awalnya dari situ sih. Apa yang kurang? Yang lu cari di luar tuh apa sih Indro sebenarnya? Fun, challenge? Mungkin lebih ke ini ya, lebih ke hal-hal yang
Nggak monoton. Bukan, mungkin dulu sebelum kita menikah apa segala macam, we are free to do anything. Ya. Ya kan? Dan mungkin setelah 10 tahun dan 11 tahun bareng dan menikah, akhirnya ya oke, maybe I want to be young again. Mungkin ada rasa seperti itu. I want to be free again segala macam gitu. Sedangkan udah ada anak-anak dong. Sedangkan aku tidak bisa melakukan itu ya. Mungkin awalnya sih dari situ sih. Okay. Do you feel sometimes ngerasa amat bersalah sama Dewi dan anak-anak? Oh iya, pasti. Iya. Pasti. Right until now. Ya pasti ya, sampai sekarang ya. Aku masih ngerasa nyesel, aku masih ngerasa apa yang aku lakukan itu salah, dan aku ngerasa seharusnya aku bisa berpikir lebih panjang lagi sih tentang itu semua. Tapi kamu tuh kan ada orang katanya selingkuh badan doang, tapi nggak selingkuh hati, right? Jadi yang udah I got the needs as a man atau woman gitu, tapi gue sebenarnya nggak pakai hati. Atau kamu yang memang in relationship pakai hati juga, Drew? Enggak sih kalau kayak gitu. Hati enggak. So you still love Dewi? Iya pasti. Hari ini kalau gue tanya, do you still love her? Of course ya. Still love her as the mom of your kids atau as a woman that you love? I think as the mom of my kids though. Ya, karena gimana pun juga dia ibu dari anak-anak, dan aku yakin, aku percaya kalau misalnya aku memberikan kepercayaan ke dia untuk menjaga anak-anak apa segala macam, dia bisa melakukannya dengan baik. Okay. How do you survive now? Gimana lu survive dengan kerjaan yang sekarang struggle dengan adanya, ya kan nama baik tuh nggak bisa dibersihin sehari 2 hari, Andrew. Gimana how you struggle with finance? I think rezeki bakalan selalu ada sih. Ya, kerjaan bakalan selalu ada. Cuman yang aku nggak suka sekarang adalah kayak kemanapun aku pergi selalu jadi berita. Aku mau ngapain aja selalu jadi berita, gitu kan. Padahal aku ngerasa aku nggak penting-penting banget gitu kan. Dan aku yakin masih banyak permasalahan di luar sana yang jauh lebih penting, gitu kan. Tapi netizen suka cerita skandal iya, itu. mereka betul. Mereka nggak peduli sama yang korupsi, sama ada pembunuhan atau apa, semuanya kalah gitu sama yang cerita selingkuh ya kan. Jadi menurut mereka itu sangat seru untuk ditonton dan untuk diikutin gitu loh. Tapi yang mereka tidak tahu adalah apa yang mereka lakukan itu bisa menghancurkan seseorang. Gitu. Sehancur apa lo pernah, Bro? I was really down. Masa? I was really down sampai bener-bener aku ngerasa kayak tanggung lah gitu loh. Toh udah terjun juga gitu kan, ya udah langsung loncat aja sekalian kayak gitu-gitulah. What? Cross your mind untuk suicide? Yes, of course. Sometimes. Kenapa? Because I don't think there is no going back with this gitu loh. Tapi setelah aku ditangkap sama polisi dan aku menjalani rehabilitasi, I think they open my mind a little bit gitu loh, tentang hidup dan tentang segala macam, dan akhirnya aku berusaha untuk mendekatkan diri sama agama, dan aku ngerasa jauh lebih tenang. Aku ngerasa kayak aku nggak perlu terlalu harus peduli dari dengar omongan mereka, orang apa segala macam. Mereka juga tidak memberikan aku nafkah juga gitu kan. Dan ya udah dari situ aku mulai peduli sama diri aku sendiri, dan aku jauh lebih tenang sih sekarang. Pada saat lo akhirnya Dewi nge-spill, and then itu kejadian, lo keluar nggak dari lingkungan pergaulan yang ibaratnya yang ya toxic deh, yang akhirnya membuat lo akhirnya berselingkuh, and then akhirnya narkoba. Lo cabut atau it's hard untuk keluar dari that circle? I think jeleknya gue adalah justru gue malah terjerumus lebih dalam lagi. Masa? Pada saat itu, ya. Kenapa? Cause I already lost everything. Tanggung ya? Jadi tanggung. Lu to the gitu. max ya orangnya ya? To the max banget, jadi tanggung gitu loh. In a good way or in the bad way? Betul, karena aku selalu menggunakan orang yang dekat sama aku untuk melindungi aku, untuk pagerin aku. Jadi kalau misalnya orang itu nggak ada, ya pagernya kebuka gitu loh. I will do everything badly to the worst gitu loh, sampai aku melakukan hal itu sampai bisa ini gitu loh. Karena aku nggak ada limitnya. There's no limit to me gitu loh dalam melakukan hal apapun. Nggak bisa sendirian kamu? Nggak bisa. You always need partner. Iya. Selalu membutuhkan seseorang yang untuk bilangin oke, stop ya. Misalnya bilangin udahlah ini aja, udahlah pulang aja, udahlah ini aja segala macam.
Kenapa, Andrew? Apakah ini ada sesuatu yang dari kecil, kan biasanya terbawa membentuk karakter lu sebagai seorang laki-laki, padahal kan lu half bule kan, half American. Biasanya kan kalau bule itu lebih logik mandiri lah gitu, lebih independen juga. Tapi kenapa lu selalu tipe laki-laki yang nggak bisa, ibaratnya harus ada pegangan di sebelah gitu ngingetin lu? Karena semuanya berawal dari aku kecil sih. Dari aku kecil, papa sama mamaku juga udah divorce juga. Oh. Jadi aku udah sendiri, berdua sama kakakku doang, sama mamaku sih. Kita hidup bertiga dari aku SD, dan dari umur 17 tahun, 15 tahun. Kakakku pergi ke Amerika, jadi aku beneran berdua sama mama. Terus udah gitu, aku mulai mencari kerja, mulai syuting segala macam dari umur 17 tahun. Dan aku udah hidup sendiri, aku pindah ke Jakarta. So you got no father figure? Tumbuh berkembang tanpa sosok ayah? Ada ayah, tapi nggak sedekat itu yang bisa jadi teman dan akhirnya bisa diajak ngobrol, bisa sharing apa segala. Nggak hadir setiap saat lah ya. Betul. Dan akhirnya aku ngelakuin semuanya sendiri. Aku di Jakarta sendiri, aku berjuang sendiri segala macem. Dan kayaknya di situ yang ngebuat aku jadi lebih mungkin bisa dibilang jadi lebih kuat juga untuk menjalani hidup apa segala macem. Aku udah membiayai keluarga aku dari kecil juga dengan syuting apa segala macam gitu. Jadi di saat punya pasangan baru ada orang-orang yang kasih tahu aku gitu loh, kayak gini ya gitu ya apa segala macam ya, jangan belok kiri ya atau jangan belok kanan ya, udah lurus aja atau lewat sini apa segala macam gitu. Jadi ya di saat berantem dan putus sama Dewi ya aku ngerasa nggak punya tujuan sendiri juga. Aku ngerasa sendiri segala macam. Kalau nyetir tuh nggak ada navigatornya ya, belangsak deh tuh, Waze kemana-mana ya, jalan buntu, masuk ke sini, masuk ke sana. Tapi kan berarti lu tuh tumbuh tanpa sosok ayah yang hadir 24 jam, selalu ada buat lu gitu ya, Andrew. Walaupun your dad ada kan gitu. Tapi lo takut nggak the same thing will happen with Asian? Karena gue udah pernah merasakan itu, jadi gue akan berusaha semampu gue untuk hadir sih, apapun itu, gitu loh. Karena apalagi Asian gitu kan, gitu, Asian sama Zia juga, aku ngerasa sosok orang tua itu penting sih. Jadi ya, yang aku inginkan adalah walaupun misalnya kita berpisah apa segala macam, kita tetap jadi orang tua yang baik dan kita tetap memberikan arahan kepada mereka dan menjadi teman mereka. Oke. Perempuan yang diisukan sama kamu, was it true? Bener apa enggak? Atau it was just one time thing? It was just a one time thing. It's not a relationship berarti ya. So are you seeing someone now? Udah kan kamu bilang kamu nggak bisa sendirian. Dan Dewi apparently nggak mau balik lagi kan kayaknya. Kamu tadi bilang dia juga deserve to have a happy life ya, a better life gitu. Udah punya pacar, Andrew? Belum. Berarti kamu sendirian sekarang? Ya, ada mama. Aku sama mama. Oh, sama mama yang nemenin kamu. Gimana biasanya hidup ada istri, bikinin makan, minimal mesenin ini deh, ojek online, makanan gitu kan. Tapi kan now you living your own, sendirian. Anak-anak nggak ada. Senang atau sepi, Andrew? Kalau untuk kangen sama anak-anaknya sepi sih. Tapi kalau untuk hidupnya mungkin sama mama aku jadi jauh lebih diurusin sih, aku ngerasanya gitu. Karena mama benar-benar ngurusin aku banget. Ya unconditional love ya, kalau mbak ya, lu mau jungkir balik mau apa, tetap lu anaknya dia dong gitu. Lu tell me, what should I learn from your marriage? Dan mungkin ada banyak orang juga yang, ini banyak sekali sih ke podcast gue tuh yang juga struggle dalam pernikahan. As for me juga, aku juga struggle dalam pernikahan. Ya, because I know pernikahan itu bukan sesuatu yang mudah. Kenapa sih, bagaimana caranya supaya dari angle laki-laki, how to keep a man supaya mereka tetap happy dengan apa yang mereka punya di rumah, nggak pelirak-pelirik kanan kiri, walaupun ya secakep-cakepnya istri lu, se big size APK segala macam montok apa, ya tetap akan jadi monoton ya. Karena namanya udah hidup bersama-sama bertahun-tahun akan jadi it's just like rutinitas gitu. Tapi from your point of view dari kegagalan rumah tangga kamu, apa yang bisa kita pelajarin? Apa yang harus dilakuin sebenarnya suami istri? Kalau terutama seks ya, karena seks itu walaupun lu bilang oh ini nggak bisa, when the sex is failed, biasanya pernikahan juga nggak bisa dinikmatin. Yes. Oke.
satu sih yang aku pelajarin dari pernikahan aku adalah pasti bakalan selalu ada permasalahan, ya kan? Mau Ya. itu mau dari seksnya, Iya. atau misalnya mau dari financialnya, Iya. dari ekonominya, dari teman-temannya, dari orang tua. Hmm. Dan sebisa mungkin kita sudah melakukan yang terbaik untuk itu, pasti bakalan selalu ada kesalahan, Ya. ya kan di situ. Satu-satunya cara mungkin menurut aku adalah saling memaafkan sih, itu penting. Tapi batas maaf itu kan Kalau berat tuh ya, beda-beda. beda-beda gitu Iya, kan. iya. Dan juga mungkin kalau sekarang godaan itu jadi jauh lebih gampang untuk diraih Sure. daripada Iya. 5 tahun yang lalu. Betul. Ya kan, Iya. di saat di mana semua sosial media Iya. kita bisa chat dan kita Iya. bisa ngobrol sama siapapun. Betul. Gitu kan. Dan paling ya kalau menurut aku adalah berusaha untuk melengkapi itu semua di dalam suatu hubungannya, dan juga cari orang yang sudah melewati semuanya dan mau berubah sih. Mungkin itu sih salah satu ininya gitu kan. Iya. Tapi gimana pun juga yang namanya kayak perceraian apa segala macam itu bisa terjadi ya karena keegoisan aja sih juga. Ya kan, pasti salah satunya ada yang egois atau apa segala macam, memikirkan tentang hidup. Kalau misalnya kita look back misalnya setelah oke lah umur 30, umur 30-an, umur 40-an kita cerai apa segala macam, tapi di saat nanti kita umur 60, 70, pasti kita bakalan melihat kembali kayak anjir ngapain sih gua. Tapi banyak loh sekarang gray, it's called gray divorce. Justru bercerai di usia senja. Banyak loh. Oh, ya? Karena pada saat anak-anak masih kecil, mereka cuma holding on bahwa kesian anak-anak deh. Jadi begitu anak-anak udah gede, anjir gue gak bahagia ternyata selama ini. Dan gue mulai ngerasa, gue deserve to be happy. Itu banyak banget sampai ada penelitiannya great divorce. Jadi kita kan suka bingung ya, udah umur 60, udah umur 5, mau ngapain sih cerai? Berarti beginian juga udah capek lah gitu ya. Tapi ternyata mungkin bukan cuma seks ya, tapi I don't know. Do you think sparring partner untuk ngobrol tuh, teman masa tua tuh penting gak sih? Ya, vibing untuk bisa ngobrol gitu. I think so ya. Yeah. I think so, Yeah. pasti. Kalau menurut aku komunikasi tetap penting. Komunikasi tetap penting. Ya yang jadi permasalahannya sekarang ya kita punya satu misi apa enggak gitu loh untuk menjalani hidup itu sampai tua gitu. Kalau misalnya misinya udah berbeda, visinya udah berbeda, mau disatuin juga bakalan sulit. Mau dalam segi apapun gitu. Tapi kalau misalnya visi misinya kayak tetap sama apa segala macam dan mereka punya tujuan yang sama, oke kita mau ini ya, oke nanti kita ada ini ya, kita selalu punya goal bersama, ya yakin pasti bisa terjadi gitu kan. Walaupun di jalan pasti bakalan ada batu loncatan, bakalan ada bump yang terjadi gitu. Tapi kalau misalnya sama-sama saling ini, karena yang namanya cinta sih setelah aku pelajarin, ya cinta itu bukan kita jatuh cinta pas awal, bukan karena apa segala macam, tapi kita mencintai orang yang sudah menyakiti hati kita. Gimana sih caranya? It's tough. Susah kan? Susah. Iya, susah banget sih. Itu menurut aku yang namanya cinta tuh seperti itu gitu. Oke. Ya kita cinta tapi orang ini udah nyakitin kita, orang ini udah apa segala macam, udah melakukan segala macam membuat kita sampai sakit hati apa segala macam, menghancurkan kita, tapi kita masih cinta sama dia. Itu namanya cinta. Ya semua orang bisa sih, Indro. Susah. It is hard. Susah sekali. Kenapa lo nggak fight lagi? Kan ini belum final decision divorce ya, bercerai. I mean, your kids kan kecil-kecil ya, Drew. Yang apalagi yang kecil tuh masih baby banget gitu. Kenapa kamu nggak fight, memperjuangkan ibaratnya to win her heart again? Why you give up? I think kayaknya gue ngerasa gue takut sih. Takut. Gue takut untuk menghadapi kedepannya nanti seperti apa. Atau takut mengulang kembali kesalahan yang sama, Drew? Mungkin ya kita nggak tahu gitu loh. Karena gue yakin satu-satunya cara kita bisa belajar untuk dalam permasalahan kita ini adalah ya mungkin kita harus pisah dulu. Kita harus menjauh dulu satu sama lain. Kita harus introspeksi dulu satu sama lain sampai akhirnya mungkin kita nggak tahu berapa lama sampai akhirnya kita merasa kayak oke, mungkin gue udah menghilangkan keegoisan gue dan dia juga sudah menghilangkan keegoisan dia sampai segala macam. Kita nggak ada yang tahu gitu loh ke depannya seperti apa. Tapi ini tahap yang harus kita lewatin dulu sih kayaknya.
Apa yang paling tempted buat lo? Yang paling menggoda tuh apa sih? Apakah physically atau kenyamanan ngobrol? Yang lo kan tadi bilang kadang-kadang susah kalau udah nikah lama kan mungkin ya the spark sometimes up and down. Atau lebih ke ya tadi kamu bilang sekarang kan dengan ada Instagram segala macam everything is right in your hands gitu kan. Apakah physically temptation yang membuat kamu tuh susah untuk ibaratnya faithful dan setia sama satu perempuan? I think it's the freedom sih. The freedom. Iya. I think it's the freedom, terus juga atau banyak cewek yang ngejar kamu? Kan biasanya tipe-tipe bule gini kan pasti banyak yang demen lagi. Enggak, DM enggak. kamu duluan, apa-apalah segala macam gitu. Enggak sih. Enggak juga. Enggak juga. Mungkin kebebasannya sih yang aku ingin rasakan lagi sih kayaknya. So you lost your freedom. Kayaknya ya mungkin itu juga kali kalau misalnya kasih kebebasan ke pasangannya mungkin ya dia bakalan bahagia mungkin. Sekarang kan you got your freedom again. Seneng nggak? Kan you wanna go anywhere, mau clubbing, mau party, mau mabok, sampai udah bini lo udah nggak ada grogot, ibaratnya kan tiba-tiba airplane mode on, takut diwatsappin bini ya kan. Do you feel happier dengan sekarang si freedom yang sudah kembali, bro? Masih mencari juga sih kayaknya. Yeah. Kayaknya gue masih berusaha untuk mencari apa yang bisa membuat gue bahagia. Gitu. Dan mungkin setelah gue mendapatkannya, setelah gue merasakannya, ya mungkin gue bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Mungkin bisa jadi orang yang kembali lagi seperti gue yang dulu. Ya. Nyokap lo bilang apa, Bro? Anaknya dirujak abis netizen gini. Mak lo ngomong apa tuh? Mama marah sih. Nyokap marah? Mama marah, maksudnya apa ya, dia ngerasa kayak apapun yang dilakuin kesalahan sama anak gue, kok nggak ada satu hal sedikit pun yang diingat kebaikannya. Gitu. Kenapa harus dihancurin sampai seperti ini, gitu loh. Ya gimana pun juga ya ibu pasti mau ngebela anaknya sih. Ya pastilah. Tapi ya mungkin maksudnya mama adalah kayak sejelek-jeleknya anak gua gitu kan, sehancur-hancurnya anak gua, udah bikin sakit hatinya anak-anak gue. Ya masa lu tidak melihat satu atau dua kebaikan yang udah dia lakukan selama ini. Jadi ada gregetnya nyokap tuh ya. Ditambah dengan pekerjaan sekarang drastis berkurang, nyokap ikutan sedih dong. Iyalah pasti. Tapi lo nggak give up dong. Maksudnya apapun lo lakuin demi, kan ada 2 anak nih yang harus dibiayain ibaratnya gitu kan. Anything you do dong berarti. Oh iya pasti ya. Masih syuting sinetron bro? Masih. Masih syuting sinetron. Sinetron, FTV, web series masih. Terus jatah DJ juga sekarang. Nge-DJ juga. Wow, itu malah many temptation nggak sih bro? Sometimes ya, tapi kalau misalnya kita bisa menahannya dan kita nggak ini, banyak juga kok yang ngelakuin hal seperti itu. Bisa cari uang terus habis itu balik. Tapi harus kacamata kuda banget tuh bro. Kacamata kuda banget tuh. How about the drugs? Kenapa you finally jatuh kepada narkoba? Kayaknya sih itu dari pergaulan aja sih. Gue tidak berusaha untuk mencari juga, dan gue tidak berusaha untuk melakukannya juga. Jadi memang cuman ada kesempatannya dan ada teman-teman, circle-circle dan pergaulan-pergaulan yang melakukan seperti itu sampai akhirnya gue melakukan itu. Mumet betul. Iya, tapi kan bukan sesuatu hal yang harus gue cari dan harus gue lakukan juga. Oke. So now benar-benar bersih. Yes. Narkoba. Segala macam udah nggak nyentuh lagi. Berarti kapok deh kemarin sama sekali gitu ya, Bro. Teman-teman sekarang lebih milih nggak sih, Bro, atau you stick with the same circle now? Gue lebih menjalani semuanya sendiri sekarang. Jadi teman-teman juga kayaknya udah melihat kalau misalnya kayak oke, udahlah mungkin udah bisa milih mana yang baik, mana yang buruknya gitu. Jadi mungkin nggak ada yang ngajak jalan lagi, nggak ada yang ajak keluar lagi gitu. Jadi sekarang semuanya jadi jauh lebih sendiri dan aku jauh lebih nyaman juga sih. Bro, ada yang bilang NPD. Gue nggak bilang lo NPD, tapi ada yang bilang NPD person tuh narcissistic personal disorder itu nggak bisa faithful dengan satu perempuan.
walaupun dia mau, tapi it's just so hard. Yang nggak cakep aja katanya susah, apalagi kamu yang good looking. Apakah kamu ngerasa ada sekarang nggak tahu kayak everywhere TikTok segala NPD. Do you feel that symptoms atau enggak juga? Hard to being faithful with one person. I think every man is like that. Really? Mungkin gue parno loh. Jadi Masa? I don't think NPD ada. Kalau menurut gue sih, karena gue juga nggak tahu apa sih narsistik. Ya. Gue juga baru tahu nih sekarang personal heboh. disorder apa segala macam. Ya. Menurut gue itu bukan suatu penyakit sih, tapi lebih ke it's just the way they are sih. Kalau aku bilang. How man is. That I think so. Maybe woman also sometimes. Ya Kan? Ada yang seperti itu juga. Jadi mungkin salahnya adalah ya kalau misalnya mikirin setia atau enggak ya salahin langsung ke orangnya gitu loh tanpa harus ada embel-embel, ada NPD apa segala macam. So do you think you can be faithful? Lu tuh bisa setia nggak sih Ndro sebetulnya orangnya? Kan yang pasti dengan lo dirujak abis-abisan begini dan tadi lo bilang kemanapun gue pergi orang tuh kayak skandal, lelaki yang pernah selingkuh itu ibaratnya it's right on your face gitu. Nah kalau lo pacaran mau memulai nanti hubungan yang serius setelah lo divorce Andrew, kan cewek-cewek gue naksir nih masih Andrew, tapi gue takut dia bisa setia nggak ya? Lu bisa setia nggak sih sebenarnya Andrew? Kalau gue bilang sih bisa sih. Karena I've been faithful for 7 years, for 6 or 5 years, kayaknya gue bisa melakukan itu. Jadi during 7 tahun tuh sebenarnya lu banyak waktunya lebih banyak selingkuhnya atau setianya? Iya. Really? Jadi sebenarnya bisa? Of course, pasti bisa. Mau kawin lagi? Atau lo trauma? Kan ada yang divorce and then udah deh kayaknya marriage is not for me, pacaran aja deh. Kayaknya sih untuk sementara ini aku coba untuk reflect ke diri sendiri aja dulu. Ya. Tapi nggak trauma dong? Enggak sih kalau itu. Iya, cuma mungkin take time dulu aja ya. Mungkin ya butuh waktu untuk itu semua. Perempuan apa yang lo cari sih dulu sebenarnya? Yang maksudnya yang seperti apa? Yang lo pengen? Ya mungkin yang apa ya? Mungkin yang lebih menghargai, yang lebih perhatian, yang lebih ngurusin. Tapi kan istri lu dulu menghargai sekian lama sampai sebelum ada skandal itu, ngurusin sekian lama sebelum ada skandal itu. Katanya kalian tuh kayak Bonnie and Clyde, kemanapun pergi nge-DJ bareng, terus traveling bareng, syuting bareng gitu. Ya pasti yang tidak dilakukan sama Dewi, yang tidak ada di Dewi, ya mungkin itu yang bakalan gue cari dari seseorang. Yang tidak ada di Dewi, yang lo akan cari dari orang yang baru, which is apa? Apa ya? Ya mungkin hal-hal yang seperti ya apa ya? Mungkin kalau Dewi itu tipikal apa ya? Dia tuh tipikal yang kayak kerja banget nih orangnya. Gitu. Oke. Dia lebih milih kayak oh ya udah kalau misalnya gue nggak bisa melakukan pekerjaan rumah tangga nih, gue mendingan bayar pembantu, gue mendingan bayar babysitter karena dia harus bekerja di luar, karena dia harus bekerja di luar apa segala macam gitu loh. Ya mungkin gue pengen little bit more simple life mungkin, ya kan, mungkin hal seperti itu yang gue cari nanti. Kalau misalnya ada gitu loh, mungkin hal seperti itu ya mungkin makanya, tapi juga kita nggak tahu. Ya mungkin ada beberapa hal dari Dewi yang aku tidak suka juga, dan ada beberapa hal dari aku juga yang Dewi tidak suka, dan setelah bertahun-tahun kita bareng ya mungkin hal itu jadi bom akhirnya buat rumah tangga kita gitu loh. Jadi ya dari situ ya mungkin kita harus sama-sama saling reflect aja apa yang terjadi sama pernikahan kita. Setelah sekarang sendiri-sendiri paling sedih itu momen apa sih Indro? Kan mungkin biasa dari ritual sama-sama keluarga, mungkin sama anak atau sama Dewi apa segala macam. Tapi yang paling tuh kayak anjir biasanya bareng nih gitu. Pasti kan ada orang namanya lu 11 tahun bersama 7 tahun menikah bareng kan. Apa momen yang paling biasanya bikin lu kayak gak enak di hati gitu? Ya mungkin momen bareng-bareng sama anak-anak aja sih. Momen bareng sama anak-anak, terus jalan-jalan bareng apa segala macem yang biasanya kita sering lakukan. Mungkin berenang atau misalnya kita jalan-jalan ke luar negeri bareng atau ke Bali bareng. Kalian kan konten bareng ya, Bro? Iya, kita sempat konten bareng ya.
Oh ya, ini sedikit sebelum abis. Dewi itu sempat cerita, karena kan kalian people look up to both of you gitu. Lucu ya ngonten bareng berdua. Tapi Dewi cerita tuh banyak masa-masa padahal saat ngonten juga sebenarnya lagi nggak berantem. ngomong. Gimana tuh dulu? Jadinya jadi nggak enak aja sih kerjanya kalau kayak gitu. Iya, tapi harus you guys doing it anyway gitu ya? Iya, kita tetap melakukan ya. Karena kita kita berusaha untuk mencari hobi yang bisa kita lakukan bareng. Bareng-bareng. We've been fighting for our relationship for a long time sih. Wow. Gitu. Bukan semudah itu nyerah juga sebenarnya ya. Kita udah melakukannya juga bertahun-tahun gitu loh. Kita cari hobi bareng, kita ngelakuin sesuatu bareng, kita apa segala macam bareng gitu loh. Dan mungkin setelah sekian tahun ya memang susah juga untuk ketemu juga untuk menjalani pernikahan. Waktu pada saat ke-spill itu, lo tahu Dewi nge-spill tentang chat lo dan segala macam, jantung lo nyampe di mana tuh, Bro? Jantung lo di Tol Jagorawi kali. Gue sih tidak mengharapkan itu viral dan apa segala macam. Lu masih berharap nggak viral tuh? Iya, karena menurut gue itu bukan sesuatu hal yang bisa yang seru banget untuk dipertontonkan apa segala macam gitu kan. Tapi ternyata ya orang-orang kemakan apa segala macam gitu dan jadi rame, jadinya ya kayak sudahlah, gila udah rame gitu. Dan paling nggak enak sebenarnya kayak di saat setelah 15 tahun kita berkarir, setelah 20 tahun kita berkarir, terus cuman karena 1 atau 2 masalah semuanya jadi selesai beres gitu kan. nama lu tuh ya. Gitu, tapi hal-hal seperti itu tuh paling bertahan saya sebulan, 2 bulan, 3 bulan aja sih. Setelah itu juga semua orang juga bakalan lupa. Dan yang viral cepet sih soalnya kalau sekarang ya. Betul gitu. Iya. Jadi sama cewek yang kemarin bareng berdua viral itu putus hubungan, udah lost contact. Udah lost contact semuanya. Jadi awkward dong, gak enak karena sama-sama terangkat namanya gitu. Awalnya ya, tapi sekarang kayaknya sudah menjalani hidup masing-masing juga sih, kayak udah nggak ada yang terlalu gimana banget dan nggak ada yang peduli gitu. Tidak terlalu mengganggu ke pekerjaan juga buat masing-masing. Alright. Apa yang kamu mau sampaikan kepada Dewi? Biar bagaimanapun kan nanti kalau misalnya memang kalian akan finally divorce, terus sama Asian sama Baby Love juga kamu mau menyampaikan, manggil apa Daddy? Manggil Daddy. Papa. Mau menyampaikan apa? Karena biar bagaimanapun juga kan dalam perceraian tuh siapa yang bilang? Anji yang bilang. Dalam bercerai itu nggak akan ada suami atau istri yang menang. Yang kalah tuh pasti anak-anak. Ya dong, mau yang dapat hak asuh istri, mau yang dapat hak asuh suami lah, apa segala macam. Tetap yang kalah tuh anak-anak gitu. Makanya diharapkan co-parentingnya walaupun ya udah deh emang kita udah nggak jodoh ya, daripada kita makin toxic nih, paling nggak kita bisa menjadi good parents for them gitu ya. Kamu mau menyampaikan apa untuk Dewi dulu deh? Untuk Dewi mungkin aku mau minta maaf sama kamu atas apa yang sudah aku lakukan selama ini. Aku sering nyakitin hati kamu, aku sering bikin kamu nangis. Aku mau minta maaf dan aku mau berterima kasih sama kamu juga karena karena kamu masih selalu selalu memberikan yang terbaik buat aku, selalu mendoakan aku juga supaya aku bisa berubah, supaya aku bisa menjadi orang yang lebih baik. Aku mau terima kasih karena kamu selalu berbesar hati dan aku harap kamu juga bisa menjadi lebih dewasa lagi. Kamu bisa bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita juga. Terus kamu juga bisa intinya bisa tidak peduli dan tidak bergantung sama orang lain. Kamu itu wanita yang kuat, kamu bisa menjalani semuanya sendiri. Kamu bisa mengambil keputusan sendiri, kamu bisa menjaga anak-anak dengan baik sih. Aku yakin. Untuk Asian dan Baby Love, kamu mau bilang apa? Untuk Asian sama Baby Love, Papa sayang banget sama kalian. Papa tahu kalau apa yang ada di luar sana mungkin kalian belum tahu gitu loh. Tapi mudah-mudahan kalian tidak perlu tahu juga.
Mudah-mudahan kalian bisa jadi anak-anak yang baik, bisa tumbuh dengan dewasa. Untuk yang kecil tuh baby love namanya siapa? Zea. Zea. Untuk Zea yang gila masih merah gitu loh. Untuk Zea, papa sayang banget sama kamu. Papa akan selalu berusaha untuk ada di samping kamu, untuk melihat tumbuh kembang kamu, dan kamu selalu bisa jadikan papa ini teman, selalu bisa jadikan papa ini orang terdekat kamu kalau misalnya kamu butuhin nanti di saat kamu besar. Andrew, aku doakan semoga apapun nanti hasil yang terbaik antara kamu sama Dewi, tetap bisa harus menjadi orang tua yang baik ya buat dua anak-anak ini. Karena kemarin ketemu anakmu tuh luar biasa. Aku gak ketemu baby love ya. Gue ketemu sama Asian. My God, he's so cute, pinter banget. Dia suka minum iced tea tuh. Apa sih iced tea apalah gitu ya di kulkas. Jadi tiap diajak ngomong dia tuh pura-pura dan very comical. Komedi banget bu anaknya. So make sure things yang happen in your life in the past, kan kamu tadi bilang kamu tumbuh nggak selalu ada father figure yang all the time with you. Hopefully walaupun misalnya ntar jodohnya sama Dewi selesai, sama anak-anak tetap bisa menjadi good parents gitu ya. Semangat. Thank you for coming. Terima kasih udah mau finally setelah berapa bulan ya, Drew? Akhirnya mau cerita ya. Dari June mungkin. Dari Juni, June, Juli. iya. Ini bulan apa nih? 5 bulan. Udah kayak mau ngejar pacaran ya. Akhirnya mau ditembak, mau datang. Thank you guys for watching. Apapun yang di-share sama Andrew, semoga teman-teman paling nggak bisa menemukan ada hal baik yang bisa kita pelajarin dari kegagalan rumah tangga mereka. Belum tentu gagal, siapa tahu balik lagi. Who knows? Bye guys, God bless you.